Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa fala hadiyalah. Wa asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Alhamdulillah, segala puja dan puji kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana di pagi hari ini acara bulanan ya Bu ya. Bulanan atau pekan dua pekanan ya. Ibu-ibu berkumpul di taman-taman surga. Alhamdulillah. Salawat dan salam kita sampaikan pula bagi Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para keluarga, para sahabatnya serta para pengikut yang berusaha mengikuti jejak beliau hingga akhir zaman. Sebelumnya saya mohon maaf ya Bu ya, saya salah memperkirakan waktu. Saya tinggal di Jakarta Selatan. Biasa kalau ngeliat maps kayaknya cuma sekian menit gitu ya. Ternyata mohon maaf banget Bu, jadi saya telatnya lumayan lama ini. Ya, yang saya hormati Ketua Koordinator Bu ya, Ibu Hajah Ana Mas'ud. Yang saya hormati juga Wakil Koordinator Ibu Hajah Rohimah, dan yang saya banggakan para panitia Majelis Masjid As-Salam Jogo Jakarta Barat Bu ya, yang sudah menyiapkan, yang sudah memfasilitasi segala sesuatunya untuk ibu-ibu bisa berkumpul di tempat yang dimuliakan Allah ini. Ya, nanti materi saya kirim ke Bu Mailah, silakan nanti nggak apa-apa, nggak misalnya bisa Ibu baca lagi, jadi bisa fokus. Nanti saya lebih suka kalau nanti kita saling diskusi juga nggak apa-apa Bu ya, insya Allah. Karena saya dapat pesan tuh materinya makna Idul Adha dan berkurban ya Bu ya. Sekarang sudah tanggal berapa ya Bu ya, Idul Qa'dahnya? Ada yang tahu? Ya, kita sebentar lagi sudah masuk ke tanggal 1 Zulhijjah, tapi tanggal di bulan Dzulqa'dahnya sekarang tanggal berapa? Ada yang tahu kah? Ya? Ya, 28 Dzulqa'dah ya. Artinya kita hanya hitungan hari ya untuk memasuki bulan Dzulhijjah ya. Insyaallah semoga kita semua diberikan kesehatan ya, diberikan semangat ya, diberikan azam, diberikan hal-hal yang memang kita harus persiapkan Bu ya. Sebagaimana kita kan kalau di bulan Ramadan, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan. Artinya dari mulai bulan Rajab dan Sya'ban kita siap-siap menyambut bulan Ramadan. Nah, bulan Dzulhijjah tidak kalah pentingnya nih Bu. Ya. Bagaimana akan kita bahas bahwa ternyata memang dari Hari Raya Idul Adha sendiri kita banyak bisa mengambil pelajaran yang luar biasa Bu ya. Insya Allah Ibu sering banget dapat tentang sejarah dari Idul Adha itu seperti apa sih gitu ya Bu ya. Insya Allah saya mengajak ibu-ibu semua untuk bersungguh-sungguh mempersiapkan menuju 1 Dzulhijjah. Siap ya Bu ya? Dzulhijjah bulannya keberapa sih Bu? Dari bulan Islam. Anak TK mungkin yang ibu-ibu udah punya cucu, udah pada anak-anak pada hafal tuh Bu ya. Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadil Awal, Jumadil Akhir, Rajab, Sya'ban, Ramadan, Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah. Di ujung Bu ya. Jadi kalau kita kadang-kala nggak adil loh Bu sama bulan Islam, sama bulan Masehi kita nggak ada yang nggak hafal Bu ya. Dari Januari sampai ke Desember kita langsung ngomong Agustus bulan berapa sih, ke-8 langsung otomatis ingat gitu Bu ya. Bulan Juni bulan ke-6, bulan Mei, bulan November, bulan ke-11, otomatis biasanya kita langsung ingat bulan keberapa. Tapi sama bulan Islam Bu ya, yuk kita sama-sama semua membiasakan untuk akrab dengan bulan Islam supaya kita siap-siap, karena biasanya ada momen-momen yang Allah berikan lewat ayat-ayatnya, lewat dalil-dalilnya, dan semuanya tadi betapa dari mulai Muharram sampai ke Dzulhijjah tadi itu banyak loh Bu peluang-peluang kita. Tadi ya yang jelas ada Ramadan Bu ya. Nah insya Allah kita akan membicarakan tentang
bulan Zulhijjah nih Bu. Jadi tadi ya pesan saya, mudah-mudahan ya kita semua bisa mencoba mengakrabkan diri kita, mengingat, menyimpan, sehingga kita pun kalau mengajak anak-anak, saya rasa ibu-ibu banyak sudah pada punya cucu ya Bu ya. Saya alhamdulillah sudah dikaruniai 2 cucu Bu ya, dari anak pertama dan kedua. Dan anak sekarang tuh kan pinter banget Bu ya, rata-rata ya. Jadi beda memang generasi alpha mereka itu, yang memang cepat nangkep dan kadang pintar ngomong dan seterusnya. Ibu yang udah pada punya cucu ngerasain Bu ya, gimana mereka tuh dalam hal berbicara tuh mungkin mengalahkan anak-anak kita gitu loh, karena kemampuan memang beda, zaman pun beda. Jadi kalau kita bicara Hari Idul Adha itu peringatan akan peristiwa kurban ya, sama-sama sudah ibu-ibu sudah pahami ya, Nabi Ibrahim itu bagaimana beliau, kalau kita baca sejarahnya Bu ya, di usia yang sudah tua loh Bu, sudah usia, dalam beberapa riwayat saya coba buka, ada yang menyebut usia beliau sudah 85 tahun. Kalau 85 tahun kita orang sekarang gimana Bu? Ada nenek-nenek, ada kakek-kakek gitu ya. Tapi Allah kasih ya, kasih sebuah rizki yang memang karena bapaknya, ayahnya seorang nabi, anaknya juga nabi, dan tadi ternyata lewat perjalanan ibu kadang suka dapat cerita tentang bagaimana Sarah ya, Siti Sarah dengan Siti Hajar itu dan seterusnya gitu ya. Saya akan coba mengangkat di sini berkaitan dengan bagaimana karena memang sejarahnya Hari Raya Idul Adha, Nabi Ibrahim itu bersedia mengorbankan putranya Nabi Ismail alaihissalam ya. Dan tadi kenapa beliau melakukan hal tersebut? Itu sebagai bentuk kepatuhannya terhadap perintah Allah Subhanahu wa taala. Dalam surat 37 Bu ya, As-Saffat ayat 102, nanti saya sudah buatkan PPT-nya, silakan nanti Bu baca gitu ya. Di sini karena saya dikasih waktu, mohon maaf Bu ya, sampai jam 11.30 Bu ya. Iya, ya. Jadi di surat As-Saffat ayat surat 37. Nah, saya juga ingin mencoba mengajak ibu-ibu semua untuk kita selama ini tahunya kan surat di dalam Al-Quran berapa surat Bu? 114, alhamdulillah ya, 37, 114 surat. Untuk ayat nih Bu nih, ayat. Pernah nggak Ibu menghitung dari surat Al-Fatihah 7, Al-Baqarah surat 286 ayat, Ali Imran 200 ayat. Pernah nggak Bu menghitung dari surat pertama sampai surat ke 114 berapa sih ayat di dalam Al-Quran? Ya, ada yang memberikan jawaban 6.666 ayat. Tapi pernah nggak ibu-ibu membuktikan bener nggak sih 6.666 ayat? Iya, sekali-sekali dihitung Bu, biar otak kita juga diajak buat ini ya. Yang setelah kita sudah Allah kasih kesempatan, misalnya tadi sudah selesai, sudah purna, sudah pensiun, sudah banyak lah Bu ya yang bisa kita lakukan untuk mempersiapkan. Kan yang dikatakan cerdas versinya Allah lewat lisan Nabi Muhammad SAW adalah al-kaisu mandana nafsahu wa amila lima ba'dal maut. Al-kais pendekatan anak namanya kais Bu, artinya cerdas Bu. Al-kaisu mandana nafsahu wa amila lima ba'dal maut. Artinya apa? Orang yang cerdas versi dari Allah dan tadi Nabi Muhammad adalah orang yang wa amila lima ba'dal maut, bekerjanya untuk setelah dia wafat. Wa amila lima ba'dal maut, bekerjanya apapun aktivitasnya untuk setelah dia wafat. Artinya apa Bu? Dunia adalah tempat untuk kita beramal, mempersiapkan ketika tiba saatnya. Allah, kullu nafsin dha'iqatul maut, setiap yang berjiwa pasti merasakan mati. Kita harus siap Bu, mau siap nggak siap kita harus siap. Cuma kan kita nggak usah mempertanyakan kapan sih saya mati, nggak usah, kita nggak ada yang tahu. Tapi bagaimana kematian saya? Apakah su'ul khotimah atau yang kita harapkan semua husnul khotimah? Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bi husnil khotimah, ya Allah. Soal saya jelek tapi kita kadang-kala berusaha untuk gak usahlah kita bertanya kapan saya mati Bu. Siapa yang ditanya pun gak ada yang siap untuk mati kan Bu ya. Tapi bagaimana kematian saya, dan Allah kasih banyak
peluang-peluang bagi kita untuk bisa mendapatkan tadi bihusil khotimah tadi di doa setelah sholat kan juga kayak gitu Bu ya. Kita minta gitu ya, warahmatan indal wa maghfiratan badal warahmatan indal maut wa maghfiratan badal maut wa hawin al fisa kalatil maut saya jadi belepotan. Artinya doa yang kita baca pada saat kita setiap habis sholat pun kita berharap sekali untuk bisa mendapatkan kematian ujungnya baik ya Bu ya, insyaallah. Dan kita bisa kok, jangan terlalu menganggap kayaknya dan salah satu yang mungkin saya bisa pesan juga, saya Allah izinkan untuk bisa mendampingi ibu saya untuk menuju sakaratul mautnya. Dan awalnya saya ketika dapat kabar masuk rumah sakit Islam Pondok Kopi, ibu tuh jarang masuk rumah sakit gitu ya, bilang sama kakak ipar saya, Umi, manggil saya Umi, ibu masuk rumah sakit. Sampai sana saya langsung minta maaf karena memang tadi ya banyaklah hal-hal yang ya saya harus berusaha untuk aktivitas saya bacakan surat Yasin Bu, surat Yasin. Awal ibu tuh nyatin saya baca surat Yasin. Dari saat itu agak sedikit diomelin sama perawat Bu di UGD Rumah Sakit Islam Pondok Kopi. Saya bacakannya, kedua malah ngikutin dari ayat pertama sampai ayat 83 kalau nggak salah Bu ya, surat Yasin itu. Nah yang terakhir benar-benar dari apa ya, sampai ketika saya minta izin untuk sholat zuhur karena sudah jam 1 lewat, saya dipanggil sama kakak saya, Umi, ibu nggak mau ditinggal gitu ya, seperti itu. Dan ujungnya Bu ya, akhirnya ketika saya baca suratnya, jadi ibu-ibu boleh pesan ibu sama anak-anak, sama siapapun ya, mungkin kalau suami kita masih ada, ayah, pak gitu ya, dampingin ibu ya untuk bisa membaca surat Yasin. Karena surat Yasin itu, kalaupun misalnya ibu-ibu sering kita ngadain tahlil Bu ya, itu kan baca surat Yasin. Sebenarnya paling bermanfaat menjelang menuju sakaratul maut Bu, surat Yasin itu. Silahkan pesan, minta dibimbing oleh siapapun yang mendampingi kita menuju sakaratul maut. Karena sekalipun ibu-ibu sudah yang rajin di taklim, biasanya hafalnya Bu ya surat Yasin. Walaupun kadang-kala bacanya nabrak-nabrak gitu ya, seperti itu. Jadi pesanlah untuk kita bisa didampingi dengan bisa mengantarkan kematian kita sendiri dengan surat Yasin. Ya, insya Allah. Dan minta dibimbing Bu, karena sekalipun sudah hafal kan sungguhnya kematian memiliki sakarat, kata Rasulullah hadisnya. Jadi memang seperti apa sih sakitnya, bayangkan Bu, kalau kita sakit kan biasanya mengambil satu kan dibius dulu ya. Nah ini kan ruh yang dicabut, rasanya sakit seperti apa kita nggak bisa bayangkan. Maka tadi yang akan membantu kita salah satunya adalah pertama syafaat Allah, pengen banget kita Bu ya, dan syafaat Rasulullah. Yang ketiga tadi kita mempersiapkan kematian kita dengan kita bisa membaca surat Yasin menemani kita pada saat nyawa kita dipanggil ataupun dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Dan tadi kenapa saya akan cerita, jadi pada saat sudah dimandikan mau disolatkan ke masjid, ibu tuh kan ketika di rumah sakit itu minta dielap Bu ininya, keningnya gitu, sering tadi minta dielus-elus jambar kening ibu gitu ya. Nah ketika saya sudah dimandikan, sebenarnya kan mau disolatkan tuh Bu, saya raba kening ibu saya dan ternyata berkeringat ibu, berkeringat. Al mu'minu al mautu birafil jabin, sungguhnya orang beriman itu ketika mati dalam keadaan berkeringat ya, itu salah satu tanda dari husnul khotimah. Saya merasakan sebuah kebahagiaan bisa mengantarkan ibu yang mendapatkan menjemput husnul khotimahnya. Nah kita sekarang Bu ya, insya Allah kita kan nggak tahu ya, kadang di rumah nggak ada orang, nggak ada anak, nggak ada suami, atau mungkin suami sudah duluan, anak-anak juga sibuk dan sebagainya. Nah kita mempersiapkan untuk bisa tadi ya, kenapa kok dibiasakan misalnya malam Jumat baca surat Yasin, surat ini itu dan seterusnya gitu Bu ya, insya Allah ya. Jadi kita kembali ke masalah sejarah singkat Hari Raya Idul Adha itu, bagaimana antara ayah dan anak itu yang sama-sama Nabi itu bisa sampai ke tingkat yang keikhlasan yang luar biasa ya. Kan ibu-ibu pernah sering dapat Bu ya ayatnya ya, ketika anak itu sampai ada umur sanggup berusaha bersamanya, Ibrahim berkata, wahai anakku, ya bunayya, sungguhnya aku bermimpi bahwa aku menyembelihmu, maka pikirkanlah bagaimana pendapatmu. Bayangkan Bu ya, seorang ayah begitu pengen banget punya anak, ternyata diminta untuk menyembelih ya. Jawaban Ismail adalah, wahai anakku, wahai ayahku, lakukanlah apa yang diperintahkan oleh Allah padamu, insya Allah engkau akan mendapatiku termasuk orang sabar. Ini sering Bu ya dapat materi-materi seperti ini. Saya akan mengajak ibu semua untuk melihat bahwa dibalik ternyata ya, dibalik keikhlasan seorang ayah mengorbankan anaknya, dan anaknya pun
ridho ataupun ikhlas ya disembelih oleh ayahnya, langsung digantikan ya Bu ya. Sama masih di surat As-Saffat juga ayat 107-nya, dan kami tebus anak itu dengan seekor sembelihan yang besar ya. Nah, kisah Nabi Ibrahim ini kemudian dimaknai dengan pengorbanan untuk yang dicintai. Siapa sih ibu yang nggak cinta sama anak, nggak sayang sama anak ya? Tapi ketika Allah berkehendak untuk mengambil yang kita cintai tadi, Nabi Ibrahim berusaha ya Bu ya, untuk mengikhlaskan yang dicintai, yang ditunggu-tunggu sekian lama. Aku pengen punya anak, dan tadi punya anak pun juga sudah usia tua gitu Bu ya, seperti itu. Jadi sejak saat itu umat Islam melakukan kurban. Ya insya Allah nih tadi ya Ibu, barangkali sudah ada yang daftar ke masjid, mau ikutan patungan sapi atau mau sekeluarga satu sapi atau mau kambing dan sebagainya, silahkan ya Bu ya, seperti itu. Dan dibagikan pada orang sekitar termasuk orang-orang miskin. Sekarang apa sih makna Idul Adha gitu Bu ya? Kan sama-sama sudah Ibu pahami tadi, artinya pengorbanan, dan kita memberikan apa yang kita cintai dari harta benda kepada orang lain dengan maksud ibadah kepada Allah. Artinya memang berkurban itu dapat mensucikan diri kita Bu, diri dan harta kita, yang akan menumbuhkan tadi ya rasa kasih sayang dan peduli terhadap sesama. Dan tadi kita muncul hasas Bu ya, bukan hasad itu artinya peka terhadap kehidupan di dunia, bahwa apa yang dari Allah akan kembali kepada Allah. Artinya nggak semua orang kan dikasih rezeki yang melimpah gitu Bu ya, nggak semua orang dikasih. Tapi mungkin kalau ibu-ibu pernah dapat kisah juga, ada orang yang sebenarnya nggak kaya tapi kepingin kurban gitu Bu ya, dengan dia mengumpulkan bertahun-tahun, menabung dari mungkin 50.000 sebulan gitu untuk bisa dapat 1 ekor kambing. Kita rasanya tersentuh banget ya sama orang-orang yang, kalau orang kaya mungkin uang 3 juta 4 juta nggak ada masalah gitu Bu ya, tapi bagi orang-orang tertentu yang mungkin itu bisa mendapatkan 3-5 juta tadi untuk 1 ekor kambing yang baik, barangkali butuh tadi ya, harus ada yang diusahakan untuk bisa terkumpul tadi dengan menabung sedikit demi sedikit. Jadi kita sadar bahwa apa yang kita lakukan tadi memang benar-benar hikmah yang bisa dipetik ya dari kisah Nabi Ibrahim tadi adalah menjadi pengingat bagi untuk seorang muslim. Artinya kita mesti siap untuk berkurban demi kebahagiaan orang lain, karena kebaikan adalah ciri khas dari umat Islam. Artinya kan Bu, ada memang kelompok yang Allah takdirkan sudah kerja capek Bu, bahkan kadang-kadang kalau saya lihat di sekitar rumah saya itu suka nyuci dan gosok gitu Bu ya, di 3 rumah. Dapatnya berapa sih Bu? Katakanlah misal 1 rumah di sini berapa pasaran Bu nyuci dan gosok? 800, 700 gitu ya. Seperti itu kan Bu ya. Berarti kalaupun dia mencuci di 3 rumah itu kan 3 kali 800 cuma 2,4 gitu. 2,4 misalnya anaknya banyak dan seterusnya. Jadi mungkin beli daging itu sesuatu yang mewah gitu Bu ya. Kenapa? Jadi hikmah dibalik ada Hari Raya Idul Adha tadi, dengan kita bisa katakanlah ikut ambil bagian dengan berkurban tadi, membahagiakan orang lain gitu ya Bu ya, membahagiakan orang lain. Di sini saya angkat salah satu hadis dari Aisyah Bu ya. Aisyah radhiyallahu anha menceritakan bahwa Nabi SAW bersabda, tidaklah anak Adam melakukan suatu amalan pada hari nahar ya ataupun Idul Adha yang lebih dicintai oleh Allah melebihi mengalirkan darah kurban. Jadi tadi ya tidak ada berarti selain daripada mengalirkan darah kurban tadi itu Bu ya. Subhanallah. Maka hendaknya kalian merasa senang karenanya. Hadis riwayat Tirmizi, Ibnu Majah dan Al-Hakim dengan sanad sahih ya. Mudah-mudahan ini yang memotivasi kita semua ya, di samping nanti kita berusaha untuk melakukan amalan-amalan di 10 hari pertama bulan Zulhijjah. Salah satu kita menyiapkan dengan tadi ya berkurban insyaallah. Nah sekarang bedanya Bu ya, kita kan Ramadan tahunya ada 10 hari terakhir Bu ya kalau Ramadan, yang ada malam apa Bu, 1 malam di Ramadan Lailatul Qadar ya, itikaf, dan kita berharap banget kita bisa mendapatkan malam Lailatul Qadar di bulan Ramadan. Nah sekarang jadi kalau di 10 akhir bulan Ramadan yang jadi keutamaan adalah di malam harinya. Kalau di 10 hari terakhir bulan Ramadan yang jadi keutamaan di malam hari. Nah kalau di 10 awal bulan Zulhijjah yang utama ada di siang harinya malah Bu. Walaupun memang tetap ibadah di malam hari dengan sholat qiyamul lail ya, sampai sholat witir nanti kita lakukan ya. Jadi bedanya tadi ya, kalau 10 awal bulan Zulhijjah adalah hari yang istimewa yang menjadi hari-hari terbaik untuk melakukan banyak ibadah.
Dari tanggal 1 Zulhijjah sampai tanggal 10, bahkan di hari tasyrik tadi kita berkorban Bu ya, insya Allah. Nah kalau jadi yang terbagus adalah secara umum adalah di 10 awal bulan Zulhijjah tadi. Dalam sabda Rasulullah bersabda riwayat Ahmad, tidak ada hari-hari yang pada waktu itu amal soleh lebih dicintai oleh Allah melebihi 10 hari pertama bulan Zulhijjah. Kita siap-siap Bu ya. Jadi insya Allah tanggal 1 ini artinya tanggal berapa Bu ya? 1 Zulhijjah. Ini sekarang kan 28 Zulhijjah ya hitungan. Tapi ada juga memang duluan Bu ya, kayak Muhammadiyah kayaknya udah duluan tuh. Gak usah dipusingkan Bu, pilihan aja. Ibu mau ikutan Muhammadiyah, mau ikutan NU, yang penting kita berusaha untuk ya itulah sebenarnya kekayaan Islam Bu ya. Ada perbedaan-perbedaan sebagaimana menentukan 1 Ramadan, 1 Syawal dan seterusnya. Jadi itulah Islam, uniknya Islam, pilihan gitu Bu ya. Asal jangan kita menganggap yang kita pilih itu yang terbaik gitu Bu ya, sehingga mengecilkan kelompok lain, itu yang nggak boleh. Insya Allah Bu ya. Nah, amalan di 10 hari pertama bulan Zulhijjah apa saja sih Bu ya? Kita coba bahas ya amalannya. Yang pertama jelas adalah puasa Zulhijjah. Puasa Zulhijjah itu artinya memang ada yang mengatakan dalilnya lemah gitu Bu ya. Tapi kalau saya lebih cenderung untuk salah satu amalan di bulan Zulhijjah di 10 hari pertama adalah memang berpuasa. Jadi kita kan kadang-kala, maaf ya, mungkin anak-anak muda menganggap suka nyindir, ngapain tuh dalilnya kurang kuat, yang kuat kan cuma yang puasa wukuf di Arafah aja gitu tanggal 9. Seperti itu ya. Tapi kalau ibu-ibu bisa melaksanakan, jadi dari tanggal 1 sampai 7 Zulhijjah Bu ya, itu dikatakan sebagai puasa Zulhijjah, silahkan. Dan menjalankan puasanya juga tergantung kesanggupan Bu ya. Ada mungkin orang yang qiyamul lailnya bagus gitu ya, baca Qur'annya bisa 1 juz sehari, bisa ngafalin Quran, ada yang mungkin kuatnya di puasa, bisa masuk lewat pintu apa Bu kalau yang Ramadan berpuasa? Pintu Ar-Royan ya. Mungkin ada orang yang ingin mengambil amalan unggulannya adalah berpuasa, silahkan. Makanya apapun puasa sunnah dia kerjakan gitu ya, seperti itu. Jadi dari tadi yang dikatakan puasa Zulhijjah dari tanggal 1 sampai 7 Zulhijjah Bu. Dan menjalankan puasanya tadi silahkan mau secara berturut-turut atau mau selang-seling. Misalnya gitu Bu, jadi niatnya berpuasa sunnah di bulan Zulhijjah, itu Bu ya. Gak usah dipusingkan dengan niat nawaitu soma apa dan sebagainya. Ketika ibu-ibu malam sudah sah, pagi menjelang subuh gitu ya, misalnya jam 4 sudah mulai sahur dan sebagainya, Allah sudah tahu Bu kita mau niat puasa gitu ya. Jadi kita memadukanlah antara mungkin bagi kelompok tertentu harus dengan niat ya usholi fardhol maghribi, tapi ketika kita sudah wudhu itu sudah berniat, Allah sudah tahu kita mau sholat maghrib gitu Bu ya. Jadi jangan dipusingkan, karena kan gini, dalam sebuah ayat surat 51-56, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk menyembah kepadaku. Artinya apa Bu? Hidup kita ya memang harus beribadah. Apapun yang kita lakukan, bukan hanya pada saat sholat, bukan hanya pada saat zikir, ya pada saat puasa kita ibadah, enggak. Tapi bagaimana seluruh aktivitas kita nilainya ibadah pada Allah. Makanya tadi niatkanlah, misalnya tadi ibu-ibu pada bekerja gitu ya, niatkanlah ketika ibu bekerja memang karena ibadah. Ataupun yang ibu rumah tangga di rumah misalnya, kalau lagi apa Bu, nyuci piring gitu ya, atau lagi beresin rumah, kita kan bingung nawaituli, apa yang nyuci piring niatnya ya, nawaituli nyuci piringin apa sih? Jadi kita kan nggak tahu. Jadi nggak usah kita niatkanlah ketika kita nyuci piring, beresin rumah, ngepel, ataupun mengasuh anak, masak dan sebagainya, niatkanlah ibadah Bu. Karena tadi wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Ibu-ibu enak masak ya, masakannya matang, anak-anak kenyang, keluarga juga senang, tapi dapat catatan amal soleh. Itulah Islam luar biasa. Jadi apapun yang kita lakukan, kalau kita niatkan karena Allah, dapat catatan amal soleh. Jadi jangan sampai lupa Bu ya, meniatkan apapun ibu lakukan. Kan tadi kita ingin wa amila lima ba'dal maut, ya, bekerja untuk setelah wafat. Ya, jadi tadi puasa Zulhijjah dari 1 sampai 7 Zulhijjah. Yang kedua puasa Tarwiyah. Nah, tadi mungkin ada yang pernah mendengarkan Tarwiyah itu apa sih? Jadi kalau yang memang jelas ada hadisnya menghapuskan dosa 1 tahun yang lalu adalah puasa Arafahnya Bu ya. Nah, puasa Tarwiyah itu puasa yang mengiringi tanggal 9-nya Bu, jadi 8-9. Jadi kan 1 sampai 7 Zulhijjah. Terus 8 sampai 9 itu puasa Tarwiyah namanya. Jadi 2 hari puasanya. Jadi merupakan puasa dilaksanakan pada hari ke-8 di bulan Zulhijjah. Yang kedua adalah puasa Arafah. Kalau puasa Arafah itu hadisnya jelas Bu ya.
Puasa Arafah 9 Zulhijjah dapat menghapuskan dosa setahun yang lalu dan setahun yang akan datang. Ya, kalau puasa Asyura 10 Muharram akan menghapuskan dosa setahun yang lalu. Jadi tadi setahun yang lalu dan setahun yang akan datang. Sebenarnya sesuatu banget gitu Bu ya. Kita mengerjakan cuma satu kali. Tadi kita niatkan, kita siap-siapkan Bu dari mulai. Bahkan kalau misalkan tadi ibu-ibu mau melaksanakan, jadi jangan suka, kan dalilin kurang ngapain juga puasa di tanggal 1 nggak seperti Bu ya. Kalau mereka sanggup, silahkan, alhamdulillah gitu ya. Sampai memang ada ibadah-ibadah yang lain. Jadi puasa 9 Zulhijjah itu bisa menghapuskan dosa setahun yang lalu dan setahun yang akan datang. Puasa Arafah Bu ya, ketika mereka sedang wukuf di Arafah. Walaupun kadang-kala juga terjadi, kadang-kala masalah tanggal Bu ya. Kita kan sebenarnya wisata ke sana, tapi mungkin kadang-kala suka terjadi perbedaan ya. Sudah kita serahkan kepada ulil amri Bu ya. Kita serahkan kepada orang-orang yang memiliki ilmunya untuk menentukan kapan sih tanggal 9 Zulhijjah itu Bu ya, insya Allah. Di samping puasa ya, tadi yang kita sudah mulai biasa lakukan adalah ketika mulai malam takbiran ya, itu takbir Bu ya, menggunakan kalimat Allah, khususnya Allahu Akbar ya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, dan seterusnya Bu ya. Ada suatu hal yang membuat kita merasa terenyuh gitu ya kamu ya, kalau dengar takbiran tadi gitu ya. Oh ya, saya mudah-mudahan ibu-ibu ingat istilah, saya tidak masukkan ke materi. Jadi usahakan di malam Idul Fitri dan Idul Adha, ibu-ibu jangan lupa qiyamul lail juga Bu. Kita kadang-kala kan ini di bulan Ramadan nih ya, malam takbiran malam Ramadan, suka baru mari kita sholat tarawih gitu Bu ya, ataupun pesantren suka nambah juga ketika malam harinya kita menjelang sahur sholat lagi dapat berapa rakaat gitu ya. Tapi malam Idul Adha sudah disibukkan, Idul Fitri maaf ya, Idul Fitri sudah disibukkan dengan bikin rendang ya, masak ini, nyiapin kue dan sebagainya. Sehingga karena kalau kita terlupakan tidak melaksanakan sholat qiyamul lail di malam Idul Fitri ataupun Idul Adha tadi. Jadi pesan saya, man qoma, barang siapa yang mendirikan malam di hari raya Idul Fitri atau Idul Adha, maka Allah akan menghidupkan hatinya di saat hati orang-orang itu mati. Jadi ternyata kita siapkan dari sekarang nih Bu, jangan lupa malam Idul Adha dan malam Idul Fitri tadi kita melaksanakan qiyamul lail. Bahkan kalau bisa kita bangun gitu Bu dari jam, misalnya jam berapa Bu yang ibu besok bisa enak ininya masak dan sebagainya. Jam 3 juga sudah cukup kok insya Allah gitu ya, seperti itu. Nah kalau masa sholat witir, memang ada yang membiasakan mengerjakan witirnya sebelum tidur, itu juga boleh, silahkan ya. Tapi kalau sudah mengerjakan sholat witir sebelum tidur, jangan kerjakan lagi witirnya. Dan witir itu bukan penutup sholat Bu ya, yang nggak boleh sholat witir 2 kali dalam semalam, nanti jadi nggak witir lagi, nggak ganjil lagi. Tapi kalau mau mengerjakannya di misalnya tadi yang sholat tarawih, nah kita kan kadang-kala ada yang mungkin kalau Abu Bakar As-Siddiq termasuk yang melakukannya sebelum tidur karena khawatir itu tidur terakhir dia gitu loh, tidur terakhir dari Abu Bakar As-Siddiq, sehingga nanti beliau nggak sempat melaksanakan sholat witir, sehingga melaksanakan witirnya sebelum tidur. Jadi takbiran menggunakan kalimat Allah ya. Jadi dalam rangka memuliakan Allah ya Bu ya. Dan takbir itu ada 2 jenis Bu, takbir mutlak dan takbir muqayyad. Takbir mutlak dan takbir muqayyad. Kalau takbir mutlak itu artinya dilakukan setiap saat, takbir mutlak ya. Jadi silahkan kita baca takbir Allahu Akbar gitu ya, yang tidak terikat dengan waktu. Sedangkan takbir muqayyad dilakukan setiap selesai sholat fardu 5 waktu yang dilaksanakan secara berjamaah ya, dimulai dari matahari terbit sampai hari Arafah hingga salat asar di hari tasyrik. Jadi ada takbir mutlak dan takbir muqayyad, bisa dibedakan Bu ya. Kalau takbir mutlak itu kapan waktunya kita silahkan bertakbir, tapi untuk takbir muqayyad itu setelah ya selesai sholat fardu, seperti itu ya bedanya 2 takbir tadi. Di samping takbir kita diminta untuk banyak-banyak zikir juga Bu. Zikir ya, ibu kan punya amalan harian zikir Bu ya, zikir-zikir yang sudah terbiasa kita baca. Nah silahkan lebih dikuatkan lagi membaca zikirnya dimulai dari tanggal 1 Zulhijjahnya tadi Bu ya, insya Allah. Semoga tadi di samping memang dalam rangka memuliakan Allah, artinya kan kita ingin berusaha untuk, dan di antara sekian banyak zikir yang paling utama adalah la ilaha illallah ya, seperti itu. Sedangkan doa yang paling utama adalah alhamdulillah, yang segala puji bagi Allah. Ibnu Abbas berkata, berzikirlah kalian pada Allah di hari-hari yang ditentukannya, yaitu 10 hari pertama bulan Zulhijjah dan juga pada hari-hari tasyrik ya, zikir.
masalah zikir-zikir yang Ibu sudah baca silahkan ya, mau ditambah lagi silahkan diperbanyak ya. Kan di surat Ali Imran 190 ya Bu ya. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafi laili wan nahar la ayati ulil albab alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardi. Jadi yang dikata orang mengingat Allah dan kadang berdiri, duduk atau berbaring. Jadi masa tadi kan ada, kalau yang takbir tadi ada yang muqayyad, ada yang mutlak, ada yang muqayyad Bu ya untuk takbir. Nah, untuk zikir silahkan kita ingin jadi orang-orang yang memang banyak berzikir dan tadi yang dikatakan ulil albab itu mengingat Allah dalam keadaan berdiri. Kita sekarang duduk nih Bu ya, atau dalam keadaan berbaring. Kita kan mereka lagi capek, lagi lelah sambil istirahat gitu ya. Lantunkanlah ya zikir-zikir yang membuat kita memang benar-benar berusaha untuk tadi ya bersyukur kepada Allah dan berusaha juga untuk mengingat Allah yang akan menjadi itu gini Bu ya. Tadi yang kita minta mendapatkan khotimah. Ada lagi satu doa Bu yang kita ingin mendapatkan wa amitha ala syahadati fisabilik. Saya tambahkan lagi Bu ya. Ya Allah, matikan hamba dalam keadaan syahid di jalanmu. Itu ada di Arabitoh kalau Ibu pernah punya zikir al-ma'surat, ada yang masalah subro, masalah kubro. Ada poin wa amitha ala syahadati fisabilik. Ya Allah, matikan hamba dalam keadaan syahid di jalanmu. Barang siapa yang meminta mati syahid kepada Allah, maka Allah akan menyampaikan derajat syuhada bagi dia walaupun matinya dan sempat tidur. Ya, jadi insya Allah ini juga tambahan lagi bagi kita semua, buat saya terutama gitu ya, untuk ditambah poinnya di samping kita minta mendapatkan khotimah adalah minta derajat syahid. Ya, setelah zikir, tadi takbir zikir, bertaubat dan memperbaiki diri. Ini amalan di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah, bertaubat dan memperbaiki diri. Ini di surat An-Nahl ayat 119 Bu ya. Allah itu ketika menerima taubat hambanya itu lebih bahagia dari seorang ibu, kalau digambarkan di hadis ada seorang yang kehilangan perbekalan di padang pasir yang udah nggak kebayang tuh kalau perbekalan tadi nggak ketemu dia bisa hidup apa enggak gitu, karena perbekalan dia minum makan ada di situ. Nah itu ketika tiba-tiba dia bangun tertidur ada tuh perbekalan dia tadi dengan kendaraannya lengkap, itu bahagia bangetnya. Allah tuh menerima taubat hambanya lebih bahagia dari seorang laki-laki yang mendapatkan bekalnya tadi. Pun pula juga seorang ibu sayang pada anaknya. Sampai digambarkan, apakah kamu mau memasukkan anakmu ke dalam api? Kan nggak akan mungkin gitu Bu, digambar seperti itu. Jadi bertaubat dan memperbaiki diri sini kan kenapa sih? Dan kebanyakan rata-rata kan banyak sekali zikir-zikir ataupun hal-hal yang berupa doa-doa tadi belakangan tuh taubat gitu Bu ya. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha wal hayyul qayyum wa atubu ilaihi gitu ya. Ataupun banyak lagi doa yang lain. Bahkan kalau Ibu mau menyiapkan diri tadi dalam tidur ya, Ibu punya Riyadhus Shalihin enggak Bu? Riyadhus Shalihin. Nah, saya kepengennya ibu-ibu di samping ada terjemahan ya yang depak atau ada tafsir, ada lagi kitab yang mungkin bisa ibu-ibu buat pegangan di rumah, karena bagaimana Rasulullah makan, Rasulullah tidur ya, yang kesehari-harian ada di situ Bu, bab-babnya ada di situ. Jadi kalau kita punya pegangan dalam hal keseharian tadi yang bukan hanya ibadah, itu kan lebih jelas dalilnya gitu Bu ya. Nah, ada satu doa mau tidur yang ada di bab tawakal Bu di Riyadhus Shalihin. Doa mau tidur tapi adanya di bab tawakal kitab Riyadhus Shalihin. Coba nanti, atau Ibu searching juga ada kok Bu, searching ya kitab Riyadhus Shalihin yang e-book atau apa dan sebagainya, yang insya Allah kalau yang biasanya pekerja kan udah terbiasa tuh ya buka-buka materi ataupun buka buku dan sebagainya. Nah itu saya pengennya ibu-ibu tambahin lagi nih Bu, doa mau tidurnya tambahin tadi doa mau tidur tapi adanya di bab tawakal. Doanya dimulai kayak gini Bu, Allahumma aslamtu nafsi ilaik wa wajjahtu wajhi ilaik wa fawatu amri ilaik. Allahumma aslamtu nafsi ilaik, ya Allah aku menyerahkan diriku kepadamu. Wa wajjahtu wajhi ilaik, menghadapkan wajahku kepadamu. Wa fawatu amri ilaik, dan menyerahkan segala urusanku kepadamu. Biasanya kan kadang-kadang Ibu ya, ketika kita apalagi misalkan kita sudah, biasanya kan orang usia nambah semakin sensitif ya Bu ya. Mungkin anak kita nggak ngediemin kita, tapi nggak usah kok dia diam aja sih sama mama gitu dan sebagainya. Jadi lebih sensi. Tadi ya, kita belajar untuk jangan sampai ketika kita mau tidur itu membawa masalah gitu Bu. Makanya wafawatu amri ilaik.
walja'tu zohri ilaik, menyandarkan punggung kepadamu. Nah silakan nanti ibu buka, ada di bab tawakal ya, kita perlu solihin. Tadi Allahumma aslamtu nafsi ilaik dan seterusnya, agak panjang Bu. Jadi di samping kita baca bismika Allahumma ahya wa umut, tambah lagi doa mau tidurnya ya. Ataupun ada juga yang bismika rabbi wada'tu jambi, agak panjang lagi tuh doanya, doa mau tidur. Jadi ternyata memang doa-doa yang diajarkan oleh Nabi Muhammad kepada kita itu beragam gitu Bu ya. Silahkan ibu mengambil yang mana, apa-apa ya. Di samping bertobat dan memperbaiki diri, yang kedua yang kita lain adalah berbuat kebajikan dan bersedekah. Berbuat kebajikan dan bersedekah tadi sayang Bu kalau ya dari tanggal 1 sampai 10 Juli tadi kita tidak isi dengan kebaikan dan bersedekah gitu Bu ya. Jadi kalau memang ternyata kita belum ada anggarannya buat kurban di tahun ini, ya udah banyak-banyak bersedekah. Kita sudah alokasikan Ibu, misalnya tanggal 1 mau ke siapa sedekahnya, berapa yang mau kita keluarkan. Kalau termanage dengan baik kan jadi lebih jelas gitu Bu angka-angkanya gitu Bu ya. Insyaallah banyak bersedekah dan berbuat kebaikan. Jadi 2 bulan yang pahala amalnya tidak pernah berkurang, kedua bulan itu adalah bulan Id ya, bulan Ramadan dan bulan Dzulhijjah. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Dan ini insya Allah di sini Ibu sudah banyak yang pada naik haji Bu. Insya Allah Bu ya. Sekarang agak riuh haji tahun ini katanya jadi naik biayanya. Yang baru nabung dapat berapa ya mungkin agak bingung juga kalau dapat iniannya ya. Tapi wallahu alam ya, barangkali ada pertimbangan lain ya. Menunaikan ibadah haji bila mampu. Lanjut lagi Bu ya. Bagi yang sudah meniatkan untuk berkorban, tidak memotong kuku dan rambut, sudah paham ya Bu ya? Ya, ini juga memang ada hadisnya. Jika masuk bulan Dzulhijjah dan salah seorang dari kalian ingin menyembelih kurban, maka hendaklah ia tidak memotong sedikit pun dari rambut dan kukunya. Bagi yang hendak berkurban disunahkan untuk tidak memotong kuku dan rambut sampai setelah hewan kurban tersebut disembelih dan boleh memotong kuku ataupun mencukur rambut. Sama-sama sudah paham ya Bu ya? Ya. Nah, lanjutan lagi di sini adalah amal di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah melaksanakan sholat Idul Adha dan mendengarkan khutbah. Saya sejak menjelang 50 sudah menapos Bu ya, jadi kan nggak kepotong. Artinya ketika Idul Fitri ataupun Idul Adha bisa ikutan sholat ya. Tapi bagi ibu-ibu yang memang barangkali mungkin masih head atau sebagainya, tetap Bu dengar khutbahnya aja, ikutan ya. Ke lapangan atau ke masjid dan seterusnya. Dan salah satu rukun yang menjadikan sholat Idul Adha adalah mendengarkan khutbah. Nah, di ujung di sini saya ingin mengajak ibu-ibu semua untuk bisa mengambil pembelajaran bisa diambil dari Idul Adha dan berkurban tadi Bu ya. Yang pertama adalah ketakwaan. Pengertian takwa itu berkaitan dengan ketaatan terhamba kepada Sang Pencipta dalam upaya menjalankan perintahnya dan menjauhi larangannya. Sama ini kita tahu gitu Bu ya. Takwa itu apa sih? Melaksanakan perintah Allah dan menjauhi larangannya. Gitu. Nah, kita lagi diasah nih Bu sama Allah gitu ya untuk bagaimana bisa meningkatkan ketakwaan kita ya. Dan contoh yang luar biasa banget di sini adalah kaitan dengan ketakwaan Nabi Ibrahim alaihissalam Bu ya. Jadi dalam rangka untuk karena memiliki ketakwaan yang tinggi tadilah maka beliau melaksanakan perintah Allah ya, sekalipun menyembelih anaknya sendiri. Atas ketakwaan Nabi Ibrahim tersebutlah kemudian Allah menggantikan ya anaknya yang untuk disembelih dengan seekor domba. Nah, ibu-ibu kalau mau pergi nih Bu ya, misalnya kadang biarpun kita sudah ini kan suka misalnya tadi ada jalan-jalan kemana gitu Bu ya, apalagi kalau misalnya kita sudah ada cucu, jelas perbekalannya juga kata bawa mobil sendiri juga, apalagi kalau bicara macet di jalan gitu Bu ya, kalau kita perbekalnya kurang di mobil itu bisa bikin riuh banget gitu ya. Artinya ketika kita mau ada perjalanan saja, rihlah atau pulang kampung atau apapun gitu ya, kita menyiapkan bekalnya dengan luar biasa gitu Bu ya, luar biasa banget gitu ya. Nah sekarang gimana nih kita berusaha untuk menyiapkan bekal menuju tadi ya ujung kehidupan kita. Artinya sebaik-baiknya bekal adalah bekal takwa. Nah mudah-mudahan ya lewat tadi ibu bisa berkumpul di sini, bisa saling menguatkan ya, saling mengingatkan ya,
Artinya di sini ketakwaan yang kita inginkan, ada ketakwaan yang bisa terus meningkat. Al iman yajid wa yanqus Bu ya. Iman itu kadang naik, kadang turun. Nah, kita selaku hamba Allah harus peka dengan apa sih yang bikin iman kita turun gitu Bu ya. Dan apa yang bisa iman kita naik. Nah, kadang-kala kan mohon maaf ya, banyak hal yang kita lakukan kadang-kala mungkin kita nggak sadar, walaupun sepele, walaupun sederhana, tapi membuat kita jadi jauh dari Allah gitu Bu. Hiburan boleh aja ya, hiburan boleh aja. Maka berhibur yang seperti apa sih yang membuat kita jadi nggak berkurang ketakwaannya, ya. Dan Allah paham banget ya bahwa hamba-hamba tadi memang butuh sesuatu yang membuat kita jadi semangat untuk bisa beribadah tadi. Silakan ibu-ibu, terutama komunitas Bu. Komunitas itu berpengaruh sekali terhadap gimana selera kita. Bisa teman yang senangnya, maaf ya Bu ya, ngumpulin barang-barang branded ya, belanja sono kemari dan sebagainya, apalagi kalau emang uang ada gitu ya, otomatis kita pun akan kepengaruh seperti itu. Manusia itu anak dari lingkungannya Bu, manusia itu anak dari lingkungannya. Baik, kita pun melihat anak-anak kita pun tolong diperhatikan dengan siapa mereka bergaul. Sulit bagi anak kita untuk tidak merokok kalau teman-temannya pada ngerokok, misalnya contohnya gitu deh ya. Sulit kita mendidik anak kita untuk tidak mengenal pacaran kalau temannya pada pacaran, misalnya seperti itu. Dan itu yang kita coba untuk benar-benar, pertama diri kita Bu ya, apalagi sudah memasuki masa-masa tadi ya, masa-masa yang kita bisa banyak-banyak beribadah ya. Biasanya kalau usia tambah tuh kan jadi cepat lelah Bu ya, cepat ngantuk. Mungkin baru baca Quran baru dapat selembar 2 lembar tapi sudah nguap ya. Tapi coba ibu yang mengerjakannya ibu suka, misalnya apa Bu ya? Ibu suka masak, suka bikin kue gitu ya, 2 jam nggak berasa gitu ya. Ataupun yang suka baca, misalnya baca apa Bu? Sekarang banyak kan novel-novel online Bu ya, nggak macam-macam sih isinya, tapi memang karena kita tahu kisahnya jadi penasaran gitu loh, pengen tahu sebenarnya setelah ini apa ya, dan seterusnya. Apalagi banyak novel-novel gratis ya Bu ya sekarang ini. Ya, jadi pada saat kita bisa menyikapi hal-hal yang bisa membuat ketakwaan kita bertambah, itu harus kita fokuskan gitu Bu ya, seperti itu. Jadi jangan sampai kita juga tidak peka terhadap hal-hal yang membuat kita justru berkurang ketakwaan atau berkurang imannya tadi. Insyaallah Bu ya, mudah-mudahan kita semua bisa berjuang untuk bisa menjaga ketakwaan kita. Yang kedua adalah pembelajaran yang bisa diambil adalah sosial antara umat manusia. Dilihat melalui proses pembagian daging kurban kepada fakir miskin ya. Yang waktu itu saya agak miris, sedih banget tuh ketika di daerah mana gitu Bu ya, pembagian zakat fitrah tuh sampai ada korban jiwa gitu Bu ya. Ya, anak KBK sih memang saya lebih senang ya, misalnya ini bisa diatur zakat fitrah diantar gitu Bu ya, diantar, dibikin aja panitianya gitu ya, orang tuh nggak perlu ngantri sampai kayak apa, termasuk tapi mungkin kalau agak susah ya, selama ini sih kalau daging kurban nggak yang serem-serem ya Bu ya, nggak seperti kayak di daerah-daerah, nggak tahu ya, kalau apalagi di Jakarta tuh kan termasuk melimpah ya Bu ya, banyak yang berkurban sehingga mungkin satu rumah yang orang yang nggak mampu bisa dapat 2 kantong daging atau apa dan seterusnya itu Bu ya. Jadi sosial antar umat manusia tadi mudah-mudahan kita bisa mencoba terus ya memunculkan rasa ini sehingga kita bisa memiliki rasa solidaritas dengan sesama manusia. Jadi kepekaan tadi memang harus kita terus bangun. Nah, yang ketiga yang bisa kita ambil adalah peningkatan kualitas diri. Peningkatan kualitas diri. Dalam hal ini berkaitan dengan sikap tadi ya, empati, kesadaran diri hingga pengendalian diri sebagai akhlak terpuji seorang muslim ya. Masalah kualitas diri tadi perjuangan bagi kita ketika usia bertambah, fisik melemah gitu ya. Tentunya beda dengan ketika dulu masih muda, mungkin sholatnya bisa. Saya aja kadang-kala kalau sholat tahajud, kalau kepengen dapat 1 juz, saya suka duduk Bu, sholat tahajudnya gitu ya, ambil bangku gitu, karena memang saya ada masalah di lutut, ada OA Bu, osteoartritis namanya, jadi memang nggak bisa lama-lama berdiri. Nah, mungkin secara apa ya, kuantitas berkurang ya, kuantitasnya, tapi berharap ya, walaupun kuantitasnya berkurang, kualitasnya terjaga gitu Bu ya.
peningkatan kualitas diri tadi. Yang paling tahu sampai di mana sih kekuatan kita ada diri kita sendiri. Tapi jangan juga minta dimaklumin terus gitu Bu ya. Ah, saya kan udah tua, Allah paham lah kalau saya nggak bisa misalnya nih puasa peluang dari tanggal 1 sampai tanggal 9 kita tidak ambil satu pun misalnya kayak gitu ya. Minimal ya pada saat puasa Arafah yang 1 hari tadi, minimal itu deh Bu. Mau tambah lagi puasa Tarwiyah. Sanggup lagi misalnya dengan banyak berpuasa dari tanggal 1 sampai 7 Dzulhijjah tadi, gitu ya. Karena memang menjaga kualitas diri tadi butuh sebuah perjuangan effortnya yang kuat gitu Bu ya. Dengan fisiknya mau tidak mau memang melemah ya. Ditambah lagi tadi ya, saya juga berharap ibu-ibu semua coba yuk mencoba memperbaiki hubungannya dengan Quran. Kalau saya ikutan di samping ada odot Bu ya, one day one juz, saya ikutan dengan teman-teman kuliah dulu tuh dengan 1 hari baca cuma 2 ain tapi dengan terjemahannya. Jadi udah periode yang keempat bisa hatam baca terjemahan Quran sampai surat An-Nas karena tiap hari dilaporkan. Nah mudah-mudahan ibu-ibu bisa lebih kreatif ya. Atau mungkin ada juga yang 1 pekan 1 juz juga boleh ya, bukan one day one juz. Nah tadi mungkin kalau ibu-ibu hatam Quran apalagi di bulan Ramadan minimal 2 kali hatam Bu ya, atau bisa 3 kali hatam, atau mungkin ada yang per seminggu sekali hatam, berarti 4 kali hatam. Tapi pernah nggak kita itu selesai baca Quran terjemahannya deh Bu, bukan tafsir. Kalau yang ibu-ibu sudah punya kemampuan bahasa Arab juga, bahasa Arab di Quran tuh beda dengan bahasa Arab sehari-hari. Kita butuh bantuan para ahli tafsir ataupun tadi baca terjemahannya. Silakan ibu-ibu dibikin program aja. Mungkin nanti dibantu saat anggota di sini kan lumayan banyak Bu ya. Jadi cukup laporannya 1 hari misalnya surat Al-Baqarah dari ayat 1 sampai ayat 20. Nanti lihat Bu ya, bisa buat patokannya pakai, ada Qurannya pakai ain ya, pakai ain, itu silakan 2 ain aja cukup, tapi baca terjemahannya. Nanti ibu akan merasakan sebuah keasikan gitu ya. Oh ternyata kisah, jadi gini Bu. Oh ya tadi saya belum selesaikan ya. Ibu-ibu kan jawab 6.666 ayat, tapi kalau ibu-ibu hitung dari dari surat Al-Fatihah sampai surat An itu jumlah ayatnya 6.236 ayat Bu. Jadi bukan 6.666 ayat. Coba dibuktikan ya, nanti ibu coba hitung. Bikin pakai kalkulator juga nggak apa-apa ngitungnya kalau misal pusing gitu ya. Dari surat Al-Fatihah sampai An-Nas ternyata jumlah ayatnya 6.236 ayat. Ya. Nah, tadi coba dikoreksi juga secara hafalan misalnya ya. Oh ya. Memang baiknya kita menambah hafalan Quran setelah kita melalui tahsinul Quran. Di sini ada program tahsin Qurannya nggak, Ustazah? Di sini ada ya program tahsinul Quran. Karena gini Bu, belajar Quran itu nggak ada gurunya, nggak ada ustazahnya. Karena kan dari mulai makhorijul hurufnya, sifatul hurufnya, dan seterusnya itu butuh dicek bacaan Quran kita sudah benar atau belum sih. Karena ketika salah baca, makhorijul hurufnya salah, itu bisa merubah arti Bu. Kesalahan yang fatal ya. Untuk yang mungkin panjang pendek nggak terlalu ya. Tapi kalau yang bisa cara mengeluarkan hurufnya salah, bukan di situ, itu bisa merubah arti. Misal adabun alim, adab yang pedih. Tapi kalau adabun alim, adab yang mengetahui. Seperti itu ya contohnya. Jadi tempat keluar huruf dari tenggorokan itu apa saja, hurufnya apa saja dan seterusnya gitu. Nah, dikoreksi Bu untuk bisa meningkatkan kualitas diri. Saya di juz amma juz 30 itu sudah hafal surat apa aja ya, misalnya gitu loh. Nah bikin program lagi dengan misalnya bikin program hafalan. Tapi tadi berharap sih kalaupun kita ingin menambah hafalan, tolong tahsinul Qurannya dilalui dulu Bu ya. Karena tahsin Quran kadang-kala bisa butuh waktu 2 tahun gitu ya. Ataupun jangan pernah berkecil hati. Sekalipun kita bukan, karena kalau bicara suara yang bagus, Ibu kalau dengar suara yang anak yang siapa tuh Bu yang nggak ngeliat, aduh saya lupa namanya. Iya, siapa Aryani belakang? Putri Aryani ya. Itu suaranya ya Allah enak banget Bu ya. Jadi Allah itu maha adil loh Bu. Ketika Allah kasih salah satu fisiknya dengan nggak ngeliat, ternyata dikasih kemampuan misal telinganya luar biasa sehingga mungkin dia dengar aja murotal siapa langsung bisa ngikutin gitu ya. Sampai memang belajar juga Putri Aryan. Jadi
kemampuan suara tadi memang anugerah dari Allah. Tapi kalau ibu-ibu baca Quran yang sudah benar tajwidnya, akan enak terdengar walaupun suara kita pas-pasan aja. Itu Bu ya. Jadi dari mulai An-Naba ya, juz amma kan yang kalau dari ujung bahasa ini surat 78 tuh An-Naba Bu ya. Silakan ibu-ibu dari surat yang mana ya, saya masih belum lancar gitu loh. Belum lancar. Misal tadi kan jangan sampai ketika kita lagi sholat ya, sholat itu kan kita milih surat apa gitu Bu ya, yang dibaca kulhu lagi, kulya lagi, tabat lagi dan seterusnya. Kita kalau ngobrol sama orang yang diomongin itu aja, bosan nggak Bu? Ya masih Allah nggak akan bosan sama kita ya. Tapi apalagi kalau misalkan kita yang mengharapkan posisi di surga di tempat yang tinggi. Jadi ketika di surga itu, semoga Allah izinkan Bu ya, kita bisa masuk surga Allah gitu ya. Itu ketika naik, kita berhenti di surga sejauh sampai di mana ayat yang kita baca gitu Bu. Jadi kalau ibu-ibu hafal 30 juz, tentu surganya juga tingkatan yang paling tinggi gitu Bu ya. Seperti itu. Dan bicara Quran, salah satu hadisnya begini Bu, Iqra'ul Qur'ana fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabihi. Iqra'ul Qur'ana, bacalah Quran, fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabihi. Sesungguhnya bacaan Quran kita akan datang nanti di hari kiamat menolong pembacanya. Nah, tadi di saat hari kiamat itu kan kejadiannya huru-hara banget Bu, yang menakutkan sekali. Nah ada satu kesempatan kita menyiapkan husnul khotimah kita tadi, husnul khotimah tadi dengan amal ya. Tapi ada saat di hari kiamat tadi ternyata bacaan Quran kita itu bisa memberikan syafaat buat kita Bu. Bacaan Quran loh, nggak dilihat bacaannya mungkin masih belum lancar, yang penting bacaan Quran, asal ada usaha untuk belajar gitu Bu ya. Jadi fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabihi, akan menolong pembacanya. Yuk kita sama-sama bikin program, silahkan ibu-ibu mau seperti apa bentuknya. Bisa kalau di kolektif bareng-bareng ada grup itu lebih semangat Bu. Silakan ibu-ibu sanggupnya mau berapa sehari gitu ya. Mungkin dipancing dengan bulan Dzulhijjah dari tanggal 1 sampai 10 juz gitu Bu ya. Misalnya seperti itu. Nanti terusin masuk ke bulan Muharramnya, diawali dengan, sehingga nantinya ketika kita mau ketemu Ramadan kita sudah terbiasa dengan Quran yang 1 juz sehari. Ataupun tadi mungkin ibu kepengen nambah kualitas pemahaman dengan baca terjemahan, dibikin 1 hari 2 ain gitu ya. Nah untuk Quran tambahan lagi, jadi di samping yang kita baca Qurannya tadi, ketika membaca Quran alladzi yaqra'ul Qur'an ma'as safaratil kiramil bararah, ketika sudah wahwa mahirun bihi, mahir bacanya, ma'as safaratil kiramil bararah, bersama malaikat yang mulia dan taat. Allah kan menciptakan makhluknya, ada manusia, ada malaikat, ada jinnya Bu ya, jin iblis dan keturunannya gitu ya. Nah kalau malaikat itu kan Allah ciptakan yang ada unsurnya apa Bu? Unsur taat ya. Gak ada malaikat yang gak taat sama Allah. Tugasnya menurunkan hujan, dia menurunkan hujan terus gitu ya. Tapi kalau makanya kan malaikat sempat menanyakan kepada Allah, kenapa yang dijadikan khalifah engkau di muka bumi adalah manusia yang orang berbuat kerusakan. Cuma bedanya Bu ya, kita dengan malaikat adalah ketika kita diizinkan Allah masuk surga itu karena adanya ikhtiar, adanya perjuangan. Tapi kalau malaikat kan enggak. Jadi tetap ya, bahasa Allah kan kepada malaikat, kamu tidak mengetahui apa aku ketahui gitu ya. Kenapa kau menjadikan Adam dan keturunannya yang menjadi khalifah Allah di muka bumi, seperti itu. Artinya kan terbuka kesempatan bagi kita Bu ya untuk bisa mendapatkan surga lewat perjuangan tadi, lewat ikhtiar. Itu Bu ya. Mudah-mudahan kita semua bisa berusaha untuk meningkatkan kualitas diri sehingga kita layak dah. Lain lagi kalau ahlul Quran, ahlullah Bu. Kita kan misalnya ada siapa deh Bu yang kita anggap saat ini dihormatin banget gitu ya. Ketika kita disandingkan nama kita, disebut lagi ada acara gitu dengan orang yang dihormati tadi, kan kita bahagia gitu, bangga. Nah ini ahlul Quran, ahlullah. Ahlul Quran, ahlullah. Jadi
siapa sih yang nggak senang punya anak yang hafal Quran sejak kecil gitu Bu ya? Saya punya anak 5, 2 laki, 2 perempuan, 1 laki, 2 lagi perempuan. Nah yang ketiga ini karena laki-laki saya masuk pesantren, dia sudah selesai hafal Quran sejak kelas 1 SMA Bu di Darul Quran Mulia. Saya itu kuliahnya di umum, dia bilang Umi izinin adan ya, kuliahnya di umum katanya gitu. Akhirnya ngambil komputer di IPB. Tapi perjuangan dia menjaga hafalan Quran 30 juz dari kelas 2 SMA sampai selesai kuliah itu luar biasa Bu. Nggak mudah. Sampai tadi dia mau saya masukkan ke LTQ Bu, lembaga tahfiz Quran lagi untuk setoran setiap minggu seperti itu. Jadi bukan hal yang impossible kalau kitanya berjuang, apalagi memang sungguh-sungguh gitu Bu ya, di ujung katakanlah di ujung Allah kasih kesempatan kita untuk beramal tadi, kita bisa menjadi orang-orang yang tadi ya, semoga bisa nambah hafalannya ya, terus juga bisa menambah pemahaman, terutama juga diamalkan Bu ya. Quran itu kan bisa kita amalkan kalau kita paham gitu Bu ya. 11:17 nih ya. Saya kepengennya biar Ibu nggak ngantuk, ada yang mau ditanyakan atau ada yang mau disampaikan atau ada yang ingin menambahkan, silakan Bu. Kepada para jamaah yang muda-muda, mungkin ada pertanyaan yang disampaikan oleh Sandra tadi. Silakan kita buka 2 pertanyaan pertama. Silakan Bu, atau sudah jelas? Ada yang bertanya? Iya. Ada ya? Iya. Ini pakai siapa benar? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Buyati, tinggal di Kamurni, Joglo. Iya. Mau tanya Bu, tapi tanyanya bukan masalah nikah korban bukan. Mau tanya bagaimana menjaga supaya kita selalu mendapat rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Iya. Itu aja yang saya bisa. Ya, mau lanjutan lagi? Ada 2 pertanyaan atau mau langsung dijawab? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Enggak mudah, siapa lagi yang bertanya? Mungkin satu yang udah ada titipan pertanyaan Ya. dari WA nih. Pertanyaannya, Anda tentang Idul Adha Bunda ya, karena temanya hari kan Idul Adha. Boleh bertanya pun ngomong ada Ustazah ya. Jadi ini ada pertanyaan. Anda Idul Adha-nya di Indonesia beda dengan yang di Mekah. Tentunya puasa Arafah ikut di Mekah. Nah, dan sholat Idnya ikut yang mana? Terima kasih. Yang pertama dulu Bu ya, tadi berkaitan bagaimana untuk kita bisa terus mendapatkan rahmat Allah Bu ya. Ya. Kan dalam surah Al-Fatihah Ar-Rahmanir-Rahim ya, Allah itu Maha Pengasih, Maha Penyayang. Artinya pada saat kita berusaha untuk terus menjaga diri kita untuk tidak melakukan tadi, menjaga ketakwaan gitu ya. Apalagi ditambah dengan kita sudah mengucapkan raditu billahi rabbah wabil islami dina wabi muhammadin nabiyya wa rasulah. Aku ridho bertuhankan Allah ya, bernabikan Muhammad dan beragama Islam. Artinya memang harus ada sebuah perjuangan bagi kita untuk mendapatkan rahmat Allah dalam setiap keadaan. Jadi dengan kita mencoba mengatur diri kita untuk tidak melakukan hal-hal yang Allah tidak suka dan berusaha untuk meninggalkan, tadi kan takwa ya, melaksanakan apa yang Allah perintahkan, menjauhi apa yang Allah larang gitu. Itu bahasanya sebenarnya sederhana, tapi aplikasinya kan tidak sederhana itu ya. Jadi silahkan kita koreksi terus untuk saya masih nggak ya melakukan hal-hal yang Allah nggak ridho sama saya gitu ya. Dan tadi pernah suatu saat ditanyakan gini, karena banyaknya ibadah juga nggak jadi jaminan Bu ya. Suatu saat ada orang yang umurnya sampai 500 tahun, ditanyakan oleh seseorang pada yang bersangkutan, kamu
udah pada saat mau masuk surga nih Bu ya, kan ditimbang amalnya. Karena emang ahli ibadah ya jelas banyak banget amalnya gitu ya. Ditanyakanlah kepada si orang tersebut, kamu bisa masuk surga karena apa? Jawaban si hamba tadi, karena amal-amal saya ya Allah. Merasa sudah 500 tahun banyak beribadah sehingga layak masuk surga. Kata Allah, lah tidak seperti itu. Kamu masuk surga bukan karena banyaknya ibadah yang kamu lakukan selama 500 tahun, tapi karena rahmat Allah. Karena rahmat Allah orang tersebut bisa masuk surga. Jadi kita nggak boleh sombong. Jadi memang benar seperti kata Ibu tadi, modal kita untuk dapat surga ya rahmat Allah Bu, kasih sayang Allah. Dan usaha untuk kita bisa terus menerus mendapatkan rahmat Allah adalah memang berusaha untuk evaluasi terus gitu loh. Jadi hisapkan dirimu sebelum dihisap sama Allah. Makanya tadi banyak hal yang kita lakukan, misalnya tadi ya dari pagi sampai kadang-kadang kan gesekan-gesekan kita dengan anak, dengan mantu, dengan cucu gitu ya, yang mungkin ada titik-titik hitam yang mengotori hati kita. Tadi makanya ada kenapa diminta baca istighfar minimal 70 kali sehari, itu kan kita minta ampun sama Allah ya. Jadi pernah suatu saat Rasulullah menanyakan kepada para sahabat untuk masuk ke surga tuh sebenarnya bagaimana sih gitu ya, seperti itu. Jadi mudah-mudahan dengan kita terus berusaha belajar, mengevaluasi dan berusaha untuk mencoba untuk mengingat terus gitu ya apa yang sudah kita lakukan. Dan tadi kan ada hablum minallah, ada hablum minannas. Harusnya orang yang hablum minallahnya baik, hablum minannas juga baik. Jangan sampai kita katanya nih rajin puasa Senin Kemis, katanya rajin qiyamul lail ya, tapi mulut kita pedes misalnya gitu loh Bu. Kalau ngomong nggak diayak misalnya kayak gitu ya, dan seterusnya. Jadi ternyata nggak sinkron antara hablum minallah dengan hablum minannas. Yang kita coba koreksi adalah yuk kita berusaha untuk mengaplikasikan hablum minallah dengan hablum minannas seperti itu. Dan mudah-mudahan ya dengan kita mencoba terus ya mengingat sebenarnya dan jangan pernah sedikit pun kita merasa kita sudah layak masuk surga. Kan kalau kita mencoba untuk mengevaluasi gitu Bu ya. Makanya tadi bagi orang yang 500 tahun itu hidupnya beribadah, setelah ditimbang antara nikmat yang Allah beri kepada dia selaku manusia dengan amal dia selama 500 tahun masih lebih banyak nikmat yang Allah berikan. Jadi tadi luar biasa. Tapi Allah pun juga Maha Pengampun Bu ya. Pernah kan ada kisah seorang yang sudah membunuh sampai 99 orang, dia bilang ketemu sama orang dia bilang rahib dia bilang saya bisa masuk surga. Oh nggak bisa, kamu udah kebanyakan ngebunuh gitu ya, dibunuh sekalian yang terakhir 100 gitu ya. Ada ketika ketemu orang soleh diberikan sebuah jalan keluar dengan menuju ke suatu tempat, nyata sebelum sampai ke tempat tersebut dia sudah meninggal dan Allah mengampuni. Bukan berarti jadi berarti boleh dong ngebunuh, nggak juga gitu ya, seperti itu ya. Jadi ataupun seorang pelacur waktu itu yang ngasih minum anjing ya dan taubatnya diterima. Ada seseorang ketika dia kan minta dirajam sama Rasulullah, si pelacur tadi. Ada seseorang yang begitu gregetan, dasar pelacur, ngasih kata-kata. Kan langsung ditegur sama Rasulullah, jangan seperti itu. Sebenarnya taubat wanita ini jika dibagikan akan cukup buat kalian gitu ya, seperti itu. Jadi bukan berarti tadi kita membolehkan, mentolerir hal yang sifatnya maksiat, enggak Bu ya. Karena kita nggak tahu kita dipanggil sama Allah saat kita lagi bermaksiat atau kita lagi beribadah gitu. Jadi terus gitu aja Bu, silahkan ya nanti. Dan doa terus sama Allah untuk dijaga ya Allah. Teruslah berada di belakang langkah hamba, teruslah berada di belakang aktivitas hamba. Jangan pernah tinggalkan hamba ya Allah walaupun sedetik pun. Terus kayak gitu. Itu yang akan terus mendapatkan, semoga nanti rahmat Allah akan terus selalu menaungi kita insya Allah itu ya. Jadi perlu perjuangan, evaluasi dan peningkatan tadi ya. Karena saya bilang kita nggak bisa memungkiri bahwa fisik melemah, tapi tadi mungkin secara kuantitas enggak, tapi kualitas kita jaga gitu Bu ya, untuk kita bisa menikmati ibadah-ibadah yang kita lakukan untuk mengisi masa-masa aktivitas kita ke depannya seperti itu. Terus tadi apa Bu? Yang masalah penentuan tentang Idul Adha yang di Indonesia beda dengan yang di Mekah. Tentunya puasa Arafah ikut di Mekah, ya, terus sholat Idul ikut yang mana? Iya. Mewakili Ustaz. Ya, ini kadang-kala kita Indonesia seperti ini Bu ya, masih ada perbedaan-perbedaan dalam menentukan tadi ya
1 Zulhijjahnya, ada yang sudah mulai duluan gitu ya, ada yang, tapi tadi memang kalau saya cenderung memang kita kiblatnya kan ke sana ya, tapi tadi ya mungkin tadi untuk supaya tidak sampai melakukan hal yang salah tadi ya, karena kan ditarik tasbih kan kita nggak boleh ini Bu ya, nggak boleh puasa istilah seperti itu ya, jadi ikut ke sana, tapi tadi mungkin untuk sholatnya silahkan milih saja dari masjid-masjid mana yang mengadakan gitu Bu ya. Kalau memang sudah ada yang memulai duluan kita mau ikutan juga nggak ada masalah gitu ya. Tapi pada saat memang, dan tadi kita kembali meminta kepada Allah, ya Allah, hamba menyerahkan penentuan tanggal ini kepada ulil amri, katakanlah gitu ya, pada orang-orang yang memang bertanggung jawab atas, misalnya dari MUI sudah mengumumkan gitu Bu ya, ya kita serahkan pada mereka. Tentunya salah penentuan tadi kita serahkan pada orang yang memang yang kompeten dengan ilmunya tadi. Nah untuk sholatnya, kalau misalnya memang tadi ya ibu-ibu memang patokan ke sana dan merasa lebih serak ya dengan mengikuti wukuf di Arafah di sana, ya nggak apa-apa, silahkan ya. Walaupun mungkin belum ada yang ngadain sholat misalnya kayak gitu ya, mungkin kadang-kadang kan kita ngikutin pemerintah misalnya gitu Bu ya, dalam masalah sholat tadi. Jadi ikutin saja dari ulil amri, dan tadi kalaupun memang sudah nggak mau puasa juga nggak apa-apa gitu loh, silakan minta aja terus sama Allah, ya Allah hamba mohon berilah petunjuk yang hamba pilih ini nggak salah gitu loh, yang hamba pilih tidak salah. Ini memang dari dulu masalahnya kita kayak gitu terus Bu ya, jarang kita bisa sama gitu ya, bahkan kadang-kadang yang bikin kita agak miris tadi ya penentuan wukuf di Arafah kan jelas di sana gitu ya, dan kita beda cuma 6 jam kan sebenarnya dengan di sana di Mekah gitu ya. Tapi tadi kalau ternyata keputusan di tanggal sekian ya sudah ikut ke sana gitu ya. Jadi nggak apa-apa, misalkan memang tadi sudah tidak puasa tapi sholatnya besok misalnya gitu juga nggak apa-apa. Malah kadang saya kalau disuruh minta, kalau di saya itu kan khutbah Id itu ibu-ibu bikin sendiri biar sholat ya. Jadi kadang saya memang suka diminta untuk khutbah Idnya ya tadi ngikutin pengumuman dari pemerintah gitu Bu, khutbah Idnya ataupun Idul Fitri ataupun Idul Adha, bisa dipahami Bu ya. Jadi dikembalikan saja kepada kita lebih yakin yang mana gitu ya, dan mohon ampun kalau ternyata misalnya tadi pilihan kita mungkin tadi ya apa ya kurang serak dengan iya. Jadi nggak apa-apa misalkan tadi ngambil keputusannya dengan sudah nggak puasa tapi sholatnya besok misalnya gitu, karena memang ikutan dengan yang diadakan di Sing Rumah Kita, atau kita mau agak jauh mau ke tempat mana yang ngadain itu juga nggak apa-apa. Misalkan kadang-kadang kita naik mobil, naik motor gitu ya ke tempat-tempat yang ngadain sholat Id itu. Terima kasih Saudara. Mungkin ada dari Bunda yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Ya ini saya tanyakan Bu Ustazah, kan kalau korban kita boleh tuh, misalnya atas nama Amir Z dan keluarga. Nah, apakah untuk ketentuan cukur rambut, potong kuku itu berlaku buat semuanya, apa bagi yang mengeluarkan korban aja? Ya. Jadi tadi Rasulullah bahkan kadang-kala kurban tuh saya dan umatku gitu ya, katakanlah satu kambing, dan itu kan memang sudah dicontohkan Mas. Jadi dibolehkan kita meniatkan ya katakan satu kambing atau satu sapi untuk beserta keluarga. Jadi yang sudah diniatkan untuk tadi ya menjadi pengorban, misalkan tadi ya sekeluarga kita niatkan sapi misalnya 7 orang gitu Bu ya. Nah yang 7 orang tadi yang tidak memotong rambut, tidak memotong kuku juga, yang disebutkan namanya tadi Bu. Kalau korban satu itu misalnya satu bagian, satu sapi satu bagian misalkan, atau satu ekor kambing gitu. Ini satu orang korban, misal namanya atas nama Amir Z dan keluarga. Nah keluarga tadi istri dan anak-anaknya misalnya anaknya 3, berarti untuk 5 orang korban atas nama 5 orang, tapi yang di korban itu satu ekor kambing. Ya. Kan ada Ustaz pernah bilang itu bisa boleh. Jadi kalau tadi kan memang biasanya kan
ke masjid daftarinnya atas nama si Fulan gitu lah ya, Fulan binti. Oh, dan keluarga ya. Jadi kalau satu kambing nih Bu ya, satu kambing. Jadi ini ada perbedaan fikih juga kali ya. Artinya di sini kalau yang kita sifatnya kambing, karena kalau dari yang saya pernah dapatkan juga sih Bu ya, mungkin kalau spesifik dari yang sebutan kambing tadi bagi si namanya tadi kali Bu ya untuknya. Tapi kalau yang itu kan dapat pahalanya aja, pahala dari yang satu keluarga yang tidak motong rambut, tidak motong kuku tadi, sekeluarga. Iya. Ada dua pendapat sih Bu ya, dua pendapat ya. Artinya di sini kalau memang ternyata disebutkan satu kambing dengan sekeluarga tadi gitu ya, artinya berkurban. Memang yang dicontoh oleh Rasulullah tadi, memang Rasulullah pernah berkurban saya dan umatku gitu ya. Tapi kan berarti umatku itu kan secara global gitu Bu ya, nggak disebutkan kita termasuk bagian dari umat Nabi Muhammad gitu ya. Artinya memang kita tetap nggak ngikutin ketentuan yang tidak potong rambut, tidak potong kuku tadi. Tapi yang disebutkan yang mewakili satu tadi ya, tentunya di sini Rasulullah yang tidak potong kuku, tidak potong rambut. Tapi untuk umatnya nggak bisa digeneralisir untuk tidak potong rambut, tidak potong kuku gitu Bu. Jadi artinya dengan misalnya nyebut sekeluarga gitu ya, sebutan untuk yang dikatakan pengorbannya si Fulan tadi aja, seperti itu. Tapi itu tadi kalau misalnya memang untuk dalam rangka hati-hati, karena memang pernah dicontohkan seperti juga. Cuma kan kalau Nabi Muhammad dengan umatnya banyak banget gitu Bu ya, tentunya susah juga untuk kontrol yang siapa motong rambut, motong kuku dan seterusnya. Tapi ada contoh seperti itu ya. Nah untuk yang lebih detail tentang itu tadi, kembali kepada si namanya tadi Bu, nama yang disebutkan sebagai pengorban yang tidak motong kuku dan tidak motong rambut. Tapi kalau sekeluarganya tadi, walau alam ya, saya sih menerimanya dengan yang dikatakan tidak motong rambut, tidak motongnya satu nama yang disebutkan tadi Bu. Misalnya si Hamzah, iya. Jadi kalau yang misalnya satu keluarga 7 orang gitu deh Bu ya, misalnya bapaknya namanya Ahmad, asal nama Ahmad bin siapa gitu ya, yang tidak motong rambut, tidak motong kuku ya Pak Ahmadnya aja. Nah tapi untuk keberkahan dari pahala di atas namakan keluarga tadi dapat sebagaimana umat Nabi Muhammad gitu Bu ya, bisa difahami. Jadi yang tidak boleh motong kuku, tidak boleh motong rambut tadi yang satu orang yang nama si Fulan tadi ya. Tapi beda-beda lagi masalahnya kalau dari misalkan satu kambing harganya 5 juta gitu Bu ya, semuanya punya andil. Bisa satu keluarga 7 orang atau 5 deh biar gampangnya gitu ya, semuanya nyumbang untuk dapat angka 5 juta kambing yang bagus. Semuanya nggak boleh motong kuku, nggak boleh motong rambut. Jadi yang tergantung korbannya, tergantung nilainya berarti. Enggak, maksud saya yang mengeluarkan uangnya tadi gitu Bu. Jadi sekalipun diniatkan untuk sekeluarga, misalkan yang bapak ibu yang ngeluarin duit gitu ya, dari 5 juta tadi, gampang ya biar gampang hitung gitu ya. Berarti kan 2,5. Anak-anak kan diniatkan, tapi tetap yang nggak motong rambut, motong kuku cuma bapak dan ibunya saja. Karena yang mengeluarkan harta tadi adalah bapak dan ibunya. Bisa jadi kan patungan bapak dan ibu. Kalau misal bapaknya aja, berarti bapaknya aja. Tapi satu ekor kambing. Iya, satu ekor kambing. Dan misalnya kayak anak saya ini mau ikutan ibu, anak saya 5 gitu ya. Dia ikutan Umi, yuk beli kambing misalnya gitu. Atau kadang-kadang yang lebih rumit kan kalau di sekolah Bu. Ya, sekolah kan kadang suka disuruh bayar gitu Bu ya, kurban 50.000 atau berapa di kolektif dan sebagainya. Nah itu kan jadi bingung juga kitanya gitu loh. Kalau satu ekor kambing dibagi satu kelas gitu ya, misalnya kan ada mungkin dalam rangka melatih sekolah tersebut untuk memberikan satu ekor kambing, misalnya satu sekolahan deh gitu ya. Kesana sih Bu, jadinya ya kalau tidak sampai nilai dari satu ekor kambing tadi belum kena gitu loh. Jadi lebih kepada harta yang dikeluarkan senilai seekor kambing yang kena ya untuk tidak motong rambut, tidak motong kuku. Sapi berarti untuk 7 orang. Iya, sapi 7 orang. Kalau itu kan jelas memang gampang hitungnya ya, dan memang nilainya lumayan besar ya kalau sapi itu. Iya. Tapi tadi mungkin
barangkali salah satu ininya artinya memang kerja sama suami istri deh gitu Bu ya. Berarti berdua, nggak motong kaki, nggak motong kuku, nggak motong rambut. Yang 5 juta tadi misalnya itu nilainya 5 juta atau katakan 4 juta ada 2 juta 2 juta. Yang kita kalau artinya dari nilai uang yang kita keluarkan untuk senilai 1 ekor kambing tadi, itu Bu ya. Bisa difahamin ya Bu ya. Insyaallah. Sebagaimana tadi yang saya contohkan Nabi Muhammad. Ya. Tentunya kalau anak-anak yang enggak, yang anak-anak kita nyumbang 50.000 misalnya gitu Bu ya, untuk ikutan Idul Kurban di sekolahan, berarti kita nggak kena yang itu, karena kan nilainya sendiri sekian banyak orang gitu loh. Atau mungkin nanti boleh Ibu silahkan tanyakan kepada ahlinya, nggak apa-apa Bu, barangkali saya penjelasannya kurang tepat. Nanti kalau ada ahlinya yang menyebutkan tadi kalau kolektif ya Idul Kurbannya seperti apa, apakah tetap kena kebijakan. Kalau saya menerimanya yang mengeluarkan uangnya, yang tidak boleh potong rambut, potong kukunya, walaupun diniatkan untuk sekeluarga. Terima kasih. Ya, insyaallah ya Allah alam bisawab. Semoga nanti saya tanyakan lagi deh Bu, saya sampaikan ke Bu Maila juga. Saya nanti tanya sama ada Ustadz yang anggota MUI juga dan beliau doktor ya, mudah-mudahan beliau bisa memberikan penjelasan juga kaitan dengan tidak motong kuku dan tidak motong rambut. Iya, jazakallahu khair Bu. Ini pertanyaannya bagus karena ini masalah kita ya, jadi biar jelas gitu Bu ya.